Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Untuk kisah kali ini, lanjutan dari kisah pulang setelah 7 hari. Bagi kalian yang belum menonton di bab satunya, bisa klik di deskripsi. Nanti saya akan taruh linknya di situ. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita atau episode selanjutnya. Kita simak ceritanya. Petir menyambar di langit kelam. Gemericik hujan tak kunjung mereda. Hawa dingin makin terasa menusuk tulang. Malam pertama meninggalnya Astati didatangi sedikit tetangga yang ikut bertakziah di rumah duka. Paling hanya kiri kanan saja dan mereka baru saja pulang. Kini tinggallah Karyo yang merana sendirian sambil duduk termenung di meja makan. Ia menopang dagu dengan satu telapak tangan yang sikutnya bersitumpu di atas meja makan. Karyo, Alifah tak mau tidur. Tiba-tiba Manila muncul menyentuh pundak Karyo. Lelaki itu hanya menarik napas dalam-dalam dan menurunkan tangannya. Karyo hanya tertunduk sedih. Karyo, kamu punya Alifah, urus dia, ucap Mak Nila lagi. Aku rindu sama Asita, Mak. Aku masih tak habis pikir kenapa dia bisa meninggal secepat itu. Manik Karyo mulai kembali basah, padahal lingkaran matanya sudah bengkak dan terasa berat. Hidungnya juga mampet, untung bernapas sudah sulit. Mana ia peduli akan itu, hatinya masih belum ikhlas. Nek, ibu mana, Nek? Alifah datang ke meja makan dengan mata yang sayu. Biasanya jam segini Astati sudah mengeloni Alifah di kamar. Bahkan ikut membacakan dongeng supaya anaknya itu tidur. Manila memandang Karyo yang terlihat kacau. Karyo sibuk dengan kesedihannya. Ia sangat suntuk tanpa kehadiran Asita di sisinya. Sama nenek ya tidurnya, bujuk Magnila. Alifah menggelengkan kepala. Ia masih tetap berisi kuku, hanya mau ditidurkan oleh ibunya saja seperti biasa. Ibu, Alifah merengek sambil mengucek matanya. Suaranya yang nyaring membuat Karyo bangkit sambil menggebrak meja makan. Brak! Sorot mata Karyo begitu tajam mengarah ke sang anak. Alifah tak mau mengangkat wajah melihat bapaknya. Ibumu sudah tiada, bentak Karyo. Ibu masih hidup. Aku mau ibu. Bu, temani Alifah tidur. Seru Alifah yang disertai isakan tangis yang makin menjadi. Emosi Karyo jadi makin tak terkendali. Tangannya mengepal erat dengan urat-urat leher yang tampak menegang. Karyo, Alifah itu masih kecil. Dia tak tahu apa-apa. Jangan hanya memikirkan dirimu. Bukannya membujuk, kamu malah membetaknya. Pungkas Manila tak terima cucunya dibentak oleh anaknya sendiri. Karyo mengacak-ngacak rambutnya kemudian pergi ke kamar. Manila menarik tubuh mungil Alifah untuk ia dekap. Malam ini tidur sama nenek ya, bujuk Manila lagi.
tak ingin menyerah meski ia sadar sulit menaklukkan cucunya itu. "Aku mau ibu, bapak jahat," ucap Alifah sedih. Manila bingung harus menjelaskan bagaimana pada Alifah bahwa ibunya sudah tiada dan tidak mungkin kembali lagi. "Dok, Alifah anak pintar kan? Ibu meminta nenek untuk jaga Alifah karena ibu ada urusan." "Urusan apa, Nek? Kenapa belum juga pulang? Yang tadi sore itu bukan ibu Alifah kan? Yang dibawa pakai tandu." Alifah mendongak menatap Manila yang mengerutkan dahi, tengah berpikir. "Alifah, ibu sudah pergi menghadap Allah. Kita harus ikhlas. Kalau ditangisi, nanti ibu di sana nggak akan tenang." Butuh kesabaran ekstra membujuk Alifah yang memang sangat dekat sekali dengan ibunya. "Kapan baliknya, Nek?" "Ibu tidak akan kembali. Ia akan kembali kalau Alifah jadi anak baik, budi dan nurut sama nenek. Nah, sekarang kita tidur ya. Sudah larut malam," bujuk Manila pelan-pelan. Tanpa menjawab maupun memberi anggukan, Alifah manut mengikuti neneknya yang menuntun masuk ke dalam kamar. Alifah berbaring sambil memeluk guling. Manila juga ikut tidur di samping Alifah sambil mengusap-usap punggung cucunya. Jam 1 dini hari. Langit gelap setelah diguyur hujan deras. Suasana desa Jati tampak sangat mencengkam. Suara bintang malam membuat bulu kuduk merinding mendengarnya. Lolongan anjing liar dari arah hutan sana membuat orang-orang yang masih begadang di jam segitu bergidik ngeri. Kecuali beberapa orang yang memang dijadwalkan meronda malam ini. Tumben tuh, lolongan anjing gak berhenti-henti. Jadi merinding aku. Tukas seorang pemuda yang ikut berjaga malam sambil memegang kartu remi. Iya, apalagi istri juragan Karyo meninggal tadi siang. Mana ini malam Jumat lagi. Temannya yang menyahut sambil mengusap-usap lengan. Udah, jangan ceritain itu. Ayo main kartu lagi. Joko, sekarang giliranku. Jangan curang kamu. Mereka bertiga asik membunuh kesunyian dengan bermain judi kartu di pos ronda. Kok kayak bau menyan ya? Celetuk salah satu di antara mereka. Iya, yang lain juga mulai sadar dengan mata mengedar ke sekeliling. Weh, aku menang. Pemuda bernama Joko itu bangkit bersemangat. Tiba-tiba lampu pijar di pos roda padam. Mereka melirik kanan kiri tanpa di teras rumah warga lampu semuanya masih menyala. Apa bola lampunya putus ya? Tanya pada kedua temannya. Masa sih? Ini baru diganti seminggu yang lalu loh. Senternya mana? Joko merapai senter di balik sudut pos kampling itu. Tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa dingin dan teksturnya sangat lembut. Tapi dia sadar itu punuk tangan seseorang. Perlahan Joko mengangkat wajah hingga ia beradu pandang dengan seseorang yang ada di balik pos kampling itu. Joko meneguk Salifah, mulutnya mangap ingin berteriak. Namun sosok di hadapannya dengan wujud kuntilanak itu membuat nyali Joko lenyap seketika itu juga. Joko mana Joko? Tanya seorang temannya tanpa melihat ke belakang. Joko bergisut mundur pelan-pelan, lalu turun dari pos jaga itu dan lari tunggang langgung ke rumahnya. Hei Joko, ada apa? Teman Joko merasa heran.
Kenapa sih Joko? Yang satunya lagi mengernyit, kemudian menoleh ke belakang hingga tanpa sosok berwajah pucat dengan ekspresi datar. Berdiri di balik pos kamling itu. Sontak saja ia menggigil ketakutan sambil tak sadar terkencing dalam celana. Kun, 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 kuntilanak! Jeritnya segera balik badan menyusul Joko yang pulang lebih dulu. Hei, kenapa kalian meninggalkanku? Lelaki yang mengenakan kopi kupluk hitam itu masih berdiri. Bang, terdengar suara parau. Seseorang memanggilnya dari belakang. Bulu kuduk pria itu meremang seketika. Ia mulai menukuk saliva seraya mengusap-usap tengkuknya. Berlahan, badannya memutar ke belakang. Hingga langkahnya tercekat karena ada sosok kuntilanak di hadapannya. Matilah aku. Ia pelan-pelan melangkah mundur kemudian lari terbirit meninggalkan pos kampleng. Alifah sedari tadi gelisah. Ia miring kiri kanan sambil memeluk guling. Sementara Mak Nila sudah tertidur pulas di sebelahnya. Sudah ia coba memejamkan mata, tetapi tetap tidak bisa membuatnya tertidur juga. Prang! Sontak, Alifah bangkit setelah mendengar suara benda jatuh dari dapur. Nek, itu bunyi apa ya? Alifah menarik ujung daster Mak Nila yang berposisi tidur membelakanginya. Sudah, biarkan saja. Ayo tidur lagi, jawab Mak Nila dalam keadaan mata terpincing enggan untuk bangun. Alifah turun dari ranjang. Ia berjalan keluar menuju dapur. Ruang tengah gelap karena lampunya sengaja dipadamkan jika malam hari. Anak itu juga tidak bisa menghidupkannya sendiri karena screen-nya sangat tinggi, tak mampu ia jangkau meski berjinjit sekalipun. Mendadak langkahnya terhenti setelah melihat sosok wanita berwajah pucat tengah melahap makanan di atas meja. Sebagian wajahnya tertutup dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah, sedangkan pakaiannya sangat kotor. Ibu, seru Alifah. Sosok itu menghentikan makannya. Ia tak menoleh sedikit pun dan kembali lanjut makan sampai makanan di atas meja berserakan dibuatnya. Kuah-kuah sayur tumpah ke lantai. Alifah tampaknya tak takut sedikit pun. Ia melangkah maju ingin menghampiri. Alifah, di mana kamu, Nduk? Seru Mak Nila yang cemas karena tidak mendapati cucunya di ranjang. Di dapur, Nek, sahut Alifah berbalik badan. Pandangannya mengarah ke arah ruang tengah. Mak Nila berjalan tergopoh menuju dapur. Pandangannya beralih pada meja makan yang tanpa berserakan. Bahkan, tudung sajinya ada di lantai dalam posisi terbalik. Mak Nila terhenti, mengerutkan dahi ketika menatap cucunya. Alifah ngapain di dapur? Apa Alifah makan? Tanya Mak Nila. Bukan, ibu yang makan itu. Tunjuk Alifah sekaligus balik badan menghadap meja makan. Namun sosok wanita yang disebutnya itu, ibu sudah tidak ada lagi di sana. Astagfirullahaladzim. Kamu ngikun, Dok. Mak Nila memegang pundak cucunya. Alifah balas menggelengkan kepala. Ibu pulang, Nek. Tadi ibu sedang makan. Lalu kenapa ibu pergi? Alifah tanpa kecewa karena tak melihat sosok itu lagi. Alifah, Nenek sudah bilang ibumu sudah tiada. Ibu tidak akan pernah pulang lagi ke rumah ini, ucap Mak Nila berusaha keras memberi Alifah pengertian.
Tadi ada ibu di sini, Nek. Kemana ibu? Raut wajah Alifah langsung berubah seketika. Ia kembali muram. Alifah, mau apa malam-malam ke dapur? Tadi mau pipis, Nek. Tapi Alifah lihat ibu sedang makan. Udah pipisnya. Manila berusaha sesabar mungkin menghadapi cucunya. Alifah menggelengkan kepala. Tatapannya sendu seraya mengedar kiri kanan berharap ibunya terlihat lagi dan akan ia buktikan pada neneknya bahwa apa yang dilihat bukanlah omongan kosong belaka. Ya sudah, ayo nenek temani ke kamar mandi, ucap Manila seraya menuntun Alifah menuju kamar kecil. Setelah memastikan cucunya sedang buang air kecil di dalam sana, Manila membereskan meja makan. Sayur dan lauknya telah ludes semuanya. Bahkan sisanya berceceran di atas meja makan dan juga lantai. Manila tak habis pikir kenapa meja makannya itu bisa berserakan. Ia tahu betul kalau Alifah tak mungkin melakukan itu semua. Masa iya Asita hidup lagi? Gumam Manila sambil menggelap meja makan. Manila telah membersihkan meja makan, tinggal piring dan mangkuk saja yang tak sempat ia cuci. Rasa kantuknya sudah tak mampu ia tahan. Alifah juga belum keluar, terpaksa Manila duduk di kursi sambil melipat kedua tangannya di atas meja dan menunduk sambil menunggu Alifah selesai. Tak sadar jika matanya terbejam, ia bahkan tak tahu jika Alifah sudah balik ke kamar tanpa membangunkannya. Terasa hembusan angin menyejukkan ubun-ubun Manila. Matanya mengerjap samar-samar. Ia melihat sosok bayangan putih tengah menatapnya dengan tatapan kosong. Sontak saja Manila melebarkan sudut matanya dan bangun. Ia melihat sekeliling dapur lalu mengerutkan dahi berpikir sejenak. Siapa itu tadi? Ya ampun, Alifah. Manila baru sadar jika ia ketiduran dan melupakan Alifah di dalam kamar mandi. Gegas, ia bangkit dari kursi berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Manila mendorongnya hingga Alifah tak lagi nampak berada di dalam sana. Apa Alifah sudah kembali ke kamarnya? Gumam Manila heran. Ia pun bergegas ke kamar. Ternyata Alifah sudah ada di kamar dan tidur. Hampir saja jantung Manila copot karena memikirkan cucu kesayangannya itu. Manila duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah Alifah yang tanpa sendu itu dengan tatapan iba. Kasihan sekali kamu, Nduk. Masih kecil, sudah ditinggal ibumu, ucap Manila sambil mengelus rambut Alifah. Nek. Panggilan itu membuat mata Manila terbelalak. Aliran darahnya berdesir sangat cepat. Ia melirik Alifah yang masih ia belai rambutnya. Namun, ia mendengar suara Alifah memanggilnya di depan pintu. Pelan-pelan, Manila menarik tangannya dari rambut Alifah. Kemudian, ia menoleh pada sumber suara yang berasal dari depan pintu. Hening dan tidak ada siapapun di sana. Manila sedikit takut. Ia juga lupa menutup pintu kamarnya kembali. Apa aku berhalusinasi? Atau hanya mimpi? Gumam Manila sambil mengusap wajah setelah kembali memandang Alifah yang tertidur pulas. Meski usianya sudah sangat tua, pendengaran masih tetap aktif. Mendengar suara orang, ia yakin jika tadi itu Alifah memanggilnya. Tetapi Alifah di sampingnya sudah tertidur.
Mak Nila bangkit menutup daun pintu kamar dengan rapat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya tidur kembali di samping Alifah. Masih penasaran dengan ceritanya? Kita akan lanjut next episode. Tetap klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.